selamat pagi teman-teman semua. Masih ngantuk atau udah seger? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Stefanus Wijaya. Saya dari Fakultas Teknik dan Informatika FTI. Ya. Nah, kali ini saya bertugas di UPT Perpustakaan di Universitas AKI, dan kali ini saya akan membawakan materi tentang perpustakaan UNADI. Nah, kalau mungkin teman-teman di SMA atau SMP ya, mungkin SMA ya, perpustakaan itu apa sih, ya kan? Nah, kemudian perpustakaan mungkin bagi teman-teman terkesan apa ya, horor atau mungkin jadul ya. Masa kita harus buka buku dan segala macamnya? Mungkin bukunya juga mohon maaf, mungkin karena buku lama sudah agak kuning ya, warnanya kuning, atau mungkin sudah harus di apa istilah di staples gitu ya. Nah, untuk saat ini ya, UNAKI sudah mulai bertransformasi dari perpustakaan yang konvensional ya ke perpustakaan digital. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Teman-teman bawa HP ya, bawa semua ya, boleh dipakai nanti ya, khusus untuk sesi saya. Di akhir nanti teman-teman boleh pakai HP untuk mendownload aplikasi UNAKI e-Library ya. Nah, aplikasi tersebut sementara ini berjalan di platform Android. Jadi teman-teman yang HP-nya iPhone ya, HP Apple Pro itu mohon maaf belum bisa. Nanti teman-teman pakai versi websitenya saja ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak, selain lewat HP bisa nggak UNAKI e-Library diakses melalui website atau melalui laptop lah? Karena melalui HP mungkin teman-teman, Pak, tulisannya kecil ya kan, saya ingin tulisannya yang besar ya. Nah, gimana caranya nanti akan saya demokan semua. Yang penting bisa pakai website, bisa pakai mobile. Jadi teman-teman mulai sekarang ya, paradigmanya atau cara pandangnya perpustakaan sudah tidak lagi yang konvensional. Kita masih mempertahankan perpustakaan konvensional ya, karena untuk pelestarian ilmu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan kuliah ada tugas dari Bapak Ibu dosen, kalian harus apa ya, membaca buku yang belum ada digitalnya, mungkin buku-buku lawas gitu kan, terutama mungkin sastra atau apa. Nah, teman-teman bisa datang ke perpustakaan UNAKI. Tempatnya di, kalau teman-teman ke toilet ke belakang itu sebelum musola. Nah, itu ada perpustakaan UNAKI. Ya, oke, baik. Kita mulai untuk slide yang pertama. Next, oke. Nah, ini adalah profil dari perpustakaan UNAKI. Jadi alamatnya kita satu gedung dengan alamat kita ya. Imam Bonjol nomor 1517, nomor teleponnya juga sama ya. Kemudian emailnya kalau teman-teman nanti ada kebutuhan, ada di perpus@unaki.ac.id ya. Jadi nanti teman-teman yang membutuhkan layanan perpustakaan, misalkan teman-teman Pak ini ya, Pak ini saya apa namanya, kebetulan di luar kota atau bagaimana, teman-teman bisa berkirim email ke perpus@unaki.ac.id ya. Terlebih kalau misalkan teman-teman sudah memiliki kontak saya, bisa langsung WA ke saya. Oke, next. Nah, ini adalah tim UPT Perpustakaan. Jadi kita mengelola perpustakaan ini bertiga, teman-teman ya. Saya sebagai kepalanya, kepala UPT Perpustakaan. Kemudian ada Mbak Aisy ya, jadi namanya Double IC ya. Ini pustakawan UNAKI yang senior, jadi yang sudah lama. Kemudian ada Mbak
Mbak Sari ya, Aminah Novita Sari. Nah ini yang masih junior, kita masih barusan bergabung. Nah nanti kita bertiga ini akan mengelola perpustakaan. Ya, oke, next. Nah ini adalah visi perpustakaan. Ya, menjadi perpustakaan yang unggul dan kotong ya, ada berbasis teknologi informasi yang modern, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya. Sesuai dengan visi kami ya, unggul dan berbasis teknologi informasi, makanya kita perpustakaan sudah bertransformasi ke digital. Teman-teman kalau misalkan nanti ya butuh beberapa sumber digital seperti misalkan artikel koran ya, Bapak Ibu dosen ya itu rutin menulis artikel koran, teman-teman, artikel koran di Jateng Pos ya. Jadi setiap minggu kalau nggak salah, setiap minggu kita bergiliran dari satu fakultas ke fakultas lain, lebih tepatnya fakultas. Nah, koran itu nanti akan kita rencananya akan kita dokumentasikan ke repositori. Jadi kita juga punya namanya repositori. Ya, demikian juga nanti skripsinya kakak tingkat kalian maupun KP, ya, laporan kerja praktek, laporan magang dan seterusnya, ada banyak banget. Itu teman-teman kalau ingin membaca full teksnya bisa mampir ke perpustakaan. Tapi kalau teman-teman ingin membaca misalkan begini, saya daripada datang ke perpus bingung mau nyari skripsinya siapa untuk saya pelajari. Nah teman-teman bisa buka repositori ya, buka repositori Unagi. Nah nanti dari situ teman-teman bisa memilih dulu. Oh kira-kira yang menurut saya butuhkan itu skripsinya Mas siapa atau Mbak siapa. Ya. Teman-teman tinggal catat saja kemudian datang ke perpus Unagi. Seperti itu. Kenapa kok tidak dipublish semua full text Pak? Ada aturannya. Ya, nah itu. Oke, next misi. Oke, mendukung kurikulum Universitas AGI dengan menyediakan berbagai sumber pustaka ya, atau informasi terbaru dan berorientasi pada kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan masing-masing program studi. Untuk itu kita setiap semester kita selalu mengadakan pendataan maupun analisa kebutuhan sumber referensi sampai ke masing-masing prodi, teman-teman. Ya. Nah, kok sampai masing-masing prodi? Betul, karena kebutuhan tiap-tiap program studi itu berbeda-beda. Contoh SI dengan TI. Mungkin bagi teman-teman, SI dengan TI itu kan sama-sama komputer, Pak. Nah, nanti silakan ditanyakan ke kakak tingkat kalian. Kak, SI sama TI bedanya apa? Ya, nanti silakan tanya ke Mas siapa atau Mbak siapa ya. Nanti yang dari SI dan TI. Nah, beda teman-teman. Kebutuhan sumbernya pun berbeda karena memang kurikulumnya pun kebutuhannya juga berbeda ya. Nah, oke, next. Oke, nah ini adalah coba di next lagi. Nah, ini adalah tujuan perpustakaan. Ya. Yang pertama, yang sebelah kanan menyediakan fasilitas informasi dan pelayanan, ya. Baik secara elektronik maupun non elektronik. Tadi saya sudah mengatakan ada yang konvensional, ada yang digital. Oke, terus. Yang memadai guna menghasilkan masyarakat kampus dengan kemampuan information literasi yang tangguh.
Jadi kalau kita ya sudah masuk ke dunia akademis, saya harap teman-teman kalau berbicara selalu berusaha berbicaralah yang, kalau bahasa saya yaitu berbicara yang ilmiah. Kalian ngomong ada dasarnya. Ya, setiap kali kalian memberikan argumen, entah itu ke dosen, entah itu ke teman kalian, entah itu ke kakak tingkat kalian, usahakan kalian punya dasarnya. Ketika kalian berbicara, dasarnya apa? Ya. Nah, untuk itu kalian perlu banyak membaca. Oke. Kemudian selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan layanan jasa perpustakaan melalui kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan lainnya. Nah, kita perpustakaan juga proaktif teman-teman untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan lainnya. Nah, nanti kerjasamanya dengan mana saja saya akan jelaskan di sesi lainnya, ya terlalu lama. Oke, selanjutnya memperluas akses informasi bagi pengguna perpustakaan untuk mendukung terciptanya masyarakat ilmiah ya, di lingkungan Universitas Nadi. Jadi teman-teman di UNADI itu tidak hanya melulu buku digital, buku konvensional, tetapi juga ada jurnal. Jadi kita mempunyai langganan-langganan jurnal ya, yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian menjamin kelestarian ilmu pengetahuan dengan cara menyediakan sarana penyimpanan ya, dan pendokumentasian koleksi secara tepat guna. Jadi di perpustakaan UNADI itu kalau ada buku-buku yang memang itu berkualitas itu tidak boleh dimusnahkan. Ya. Nah, kita memang ada namanya proses penyiangan atau penghancuran ya, memang ada. Kita ada prosedurnya. Nah, tapi tidak semua sumber referensi kita hancurkan atau kita singkirkan. Ya. Kenapa kok perlu disingkirkan? Ya karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Tapi tidak semua. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bertindak proaktif terhadap berbagai kebutuhan penggunanya tanpa mengesampingkan sisi pengembangan ilmu di setiap program studi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis layanan ya. Yang pertama ada layanan sirkulasi ya, atau layanan peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk buku-buku yang sifatnya fisik teman-teman ya, kalian pinjem selain buku, selain skripsi ya, skripsi itu nggak boleh keluar ya teman-teman ya. Jadi skripsi, kemudian KP ya, itu nggak boleh keluar. Kemudian ensiklopedi, kamus itu nggak boleh keluar. Kalian tidak boleh meminjam dibawa pulang, nggak boleh. Kalian hanya boleh membaca di tempat, ya, membaca di tempat saja. Nah, yang boleh keluar apa? Buku. Ya, misal kalian ingin belajar kalau TI itu apa? Sistem database, misalkan. Ada bukunya. Nah, teman-teman boleh pinjam. Ya. Nah, ketika Anda pinjam, berarti Anda harus mengembalikan. Nah, Pak, mengembalikannya berapa lama? Kita pinjam hanya boleh pinjam 5 hari saja. 5 hari dan maksimal pinjam adalah 2 eksemplar. Sorry, 2 judul, bukan 2 eksemplar. 2 judul. Misalkan gini, kalian pinjam sistem basis data sama pemrograman web atau apalah judul. Ya. Nah, kalian hanya boleh pinjam maksimal 2 judul, maksimal 5 hari. 2 judul 5 hari. Nah, kenapa kok begitu? Supaya bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Tidak semuanya diborong oleh satu mahasiswa. Nah, kemudian pengembalian itu ketika teman-teman telat mengembalikan, misalkan 5 hari harusnya kembali. Teman-teman telat, per harinya itu ada denda.
Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian pelayanan penelusuran e-book dan e-jurnal. Jadi kita juga menyediakan penelusuran e-book dan e-jurnal. Ya. Teman-teman misalkan ingin mencari, Pak saya butuh jurnal ini, ditugaskan oleh dosen, tolong dibantu mencari. Nanti akan kita bantu untuk mencari jurnal tersebut. Demikian juga dengan buku. Buku sudah ada Unagi Library, silakan nanti kalian coba untuk gunakan. Kemudian layanan administrasi dan pengunjung luar. Nah, nanti kalau ini mungkin belum berjalan maksimal ya, karena kita masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam buku. Jadi teman-teman, misalkan ada teman dari luar kampus itu bisa menggunakan perpustakaan Unagi, tapi nanti itu diatur dalam pengguna luar. Ya. Kemudian layanan cek plagiasi, ini penting teman-teman. Ya. Kalian kalau misalkan ngerjain skripsi ya, itu ada layanan cek plagiasi. Kalian harus mengecekkan seberapa pengecekan tingkat plagiasi dari tulisan teman-teman. Ya. Siapa tahu teman-teman kopas ya dari tulisannya orang dan menjadikan tingkat plagiasi di tulisan teman-teman itu terlalu tinggi. Standar kalau nggak salah maksimal 25% tingkat plagiasi. Kalau saya pribadi, saya biasanya kurang dari 25, maksimalnya di 25. Karena standar 25% tingkat plagiasi itu kayaknya sudah umum ya, tidak bisa lebih dari itu. Nah, kemudian layanan koleksi karya ilmiah, ya itu yang tadi saya sebutkan. Ya, ada skripsi dan sebagainya. Layanan internet, ada wifi di area perpus yang bisa kalian gunakan. Kemudian layanan referensi. Oke, next. Oke, ini sistem layanan perpustakaan ya, menggunakan layanan terbuka atau open access. Ada pemustaka dapat langsung masuk ke ruang koleksi, kemudian pemustaka dapat mencari langsung di koleksi kita. Oke, lanjut next. Nah, ini adalah jenis koleksi perpustakaan ya. Jadi ada jenis koleksi tercetak, kemudian ada jenis koleksi digital. Nah, koleksi tercetak apa aja dan sudah saya jelaskan tadi, ada buku teks, jurnal, proceeding. Jurnal dan proceeding bedanya apa? Nanti kita bahas di skripsi dan laporan kerja, ya, kerja praktek maksudnya. Kemudian karya tulis ilmiah dan surat kabar. Ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dosen itu wajib menulis artikel koran, ya. Nanti gantian karena dosennya banyak. Nah, kemudian koleksi digital berupa e-book, e-jurnal, repository tadi yang saya bilang, repository. Alamatnya di mana Pak? Teman-teman bisa searching di atau bisa ketikkan repository ke Unagi ke masih berbeda. Ya, cuma nanti repository kita masih dalam maintenance. Oke, next. Nah, ini adalah fungsi perpustakaan. Ya. Ada pendidikan ya, sebagai sarana belajar mandiri. Kemudian ada penelitian, ya, sarana untuk mencari fakta, data, dan informasi lainnya guna penemuan baru. Ini penting teman-teman nanti ketika kalian akan melakukan riset dengan dosen kalian. Jadi kalian nanti, saya sarankan ya, kalian nanti lulus itu kan akan menerima salah satu kertas ya, saya bilang kertas, namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu perlu ada isinya teman-teman, jangan isinya cuma ikut seminar apa.
teman-teman juga harus salah satunya terlibat ya, kalau bisa terlibat dalam penelitian dosen. Ya, penelitian dosen itu nanti outputnya apa? Bisa jurnal, bisa proceeding, ya, bisa buku, ya, bisa nanti ada haki, ya, kekayaan intelektual. Nah, teman-teman silahkan maksimalkan waktu kalian selama 4 tahun untuk penelitian bareng dosen. Ya, sebetulnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan. Nanti saya akan kalau kalian sudah kuliah, Anda akan bisa bahas bareng kalian. Nah, bagaimana kalian bisa meneliti, bagaimana kalian bisa mengerjakan penelitian bareng dosen kalau kalian tidak mempunyai sumber referensi. Makanya kalian bisa memanfaatkan perpustakaan. Ya. Nah, kemudian penerangan atau informasi, ya, sarana untuk mencari informasi dan seterusnya. Kemudian rekreasi. Ya. Perpustakaan itu, teman-teman, sudah bukan lagi tempat yang sepaneng, teman-teman. Kalian masuk, ya, harus diem baca buku gitu kan? Enggak. Sekarang perpus sudah beralih fungsinya, salah satunya dia menjadi sumber atau menjadi salah satu sarana rekreasi, kemudian menjadi sarana sosial untuk bersosialisasi di antara pengguna. Jadi kalau kalian main ke perpustakaan, mungkin dari ekonomi ketemu dari FTI, ketemu dengan psikologi, ketemu dengan bahasa, kalian jangan ragu untuk berkenalan, karena perpustakaan menjadi sarana bersosialisasi. Ya, kemudian preservasi atau deposit, ya, sarana pelestarian bahan pustaka. Oke, next. Nah, ini adalah fasilitas ya, WiFi, AC, kemudian motor dan opak. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman masuk ke perpustakaan, tasnya silahkan dititipkan di loker, jangan dibawa ke meja baca. Kenapa, teman-teman? Karena terkait dengan prosedur. Ya, takutnya nanti kalau ada yang, ya meskipun ada CCTV, tapi sebaiknya untuk mencegah kita tasnya dititipkan di loker. Ya. Kemudian apa? Ya, online public access katalog. Jadi teman-teman bisa mencari buku, ya, katalog buku yang teman-teman butuhkan secara online di perpustakaan.unaki.ac.id. Itu websitenya perpustakaan. Oke, next. Nah, ini adalah pengguna perpustakaan. Ya. Pengguna perpustakaan yaitu seluruh mahasiswa universitas tadi. Pak, nanti kira-kira saya perlu mendaftar ke perpustakaan enggak? Jawabannya tidak. Loh, kenapa? Perpustakaan sudah akan menerima data teman-teman. Datanya gimana kan? Melalui NIK. Jadi nomor anggota perpustakaan kalian itu menggunakan NIK, bukan lagi menggunakan nomor anggota perpustakaan seperti zaman dulu, tidak. Jadi sudah menggunakan NIK. Ya. Nah, NIK itu akan didapat secara otomatis oleh tim UPT perpustakaan dari UPT Unmas. Akan dikasih, kemudian kita akan inputkan. Secara otomatis teman-teman menjadi anggota. Oke. Selanjutnya ada dosen dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga non-akademik, ya, serta pengguna luar universitas lagi. Ya, kalau yang pengguna luar aturannya beda. Oke. Kemudian syarat menjadi, ya ini ya, syaratnya itu tadi. Oke, next. Nah, ini adalah jam buka atau jam layanan perpustakaan. Senin sampai Jumat, ya, itu dari jam 8 sampai jam 4 sore.
istirahatnya jam 12 sampai 13 atau jam 1 siang. Ya. Kemudian Sabtu ya, itu dari pukul 8 sampai pukul 13. Tidak ada istirahat ya. Kita 8 sampai 13. Oke, next. Nah, ini peraturan peminjaman menggunakan KTM ya. Jadi nanti teman-teman sudah nanti akan dapat KTM. Saya nggak ngerti KTM-nya fisik atau digital ya. Nanti teman-teman pokoknya menggunakan KTM untuk meminjam, untuk bertransaksi di perpustakaan, pinjam dan pengembalian. Ya. Kemudian buku dapat dipinjam ya 2 eksemplar ya, 2 eksemplar dengan judul yang beda. Kemudian koleksi dapat dipinjam adalah buku teks. Kemudian lamanya meminjam ini masih belum saya ralat teman-teman, bukan 7 hari tapi 5 hari ya, ini kebetulan belum saya edit ya. Nah, kemudian ada buku referensi, jurnal, majalah, koran, skripsi, tesis, dan laporan penelitian hanya boleh dibaca di tempat. Jadi teman-teman yang tadi saya ceritakan itu, kayak skripsi dan laporan KP dan seterusnya, itu tidak boleh keluar. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah sanksi teman-teman. Terlambat mengembalikan buku dikenai denda Rp500 per eksemplar per hari. Jadi kalau kalian 5 hari, kalian terlambat sehari, misalkan 6 hari atau 7 hari, per judulnya kalian kena Rp500 kali berapa hari. Kemudian kalau menghilangkan ya atau merusak harus mengganti sesuai dengan ketentuan. Misalkan kalian minjemnya buku sistem basis data, karangannya Pak siapa atau Bu siapa, misalkan seperti itu. Kalian menghilangkan atau merusakkan harus mengganti yang sama. Ya, harus mengganti yang sama. Kenapa? Karena kita untuk mempertahankan koleksi kita, jadi harus minjem harus mengganti yang sama. Ya, oke, next. Ya. Ini ada bebas perpustakaan ya. Bagi mahasiswa yang akan meminta surat bebas perpustakaan ya, itu syaratnya harus menyerahkan hard copy skripsi ya, yang telah disahkan ke perpus. Nanti kalau misalkan kalian mau lulus ya. Kemudian buku yang dipinjam telah dikembalikan semuanya dan tidak ada tabungan. Oke, next. Nah, kemudian bebas perpustakaan ya, bagi mahasiswa yang meminta surat cuti, ya, cuti akademik dengan syarat menyelesaikan administrasi yang ada di perpustakaan. Jadi kalau teman-teman cuti, misalkan Pak saya mau cuti kuliah, ya, teman-teman harus dulu surat bebas perpus juga. Oke, next. Nah, ini pencarian yang menggunakan OPAC ya. Jadi teman-teman nanti ada komputer di perpustakaan. Kalau kalian nggak mau datang ke perpustakaan, teman-teman bisa akses perpustakaan .unaki.ac.id. Oke, next. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh ya. Ini tampilan dari website perpustakaan kita. Oke, di perpustakaan .unaki.ac.id. Nah, oke, next, habis ya. Oke, nah, baik. Sekarang mulai sesi yang pakai HP, teman-teman. Silakan teman-teman buka. Mungkin Mas Tommy tampilin QR code-nya ya. Oke, teman-teman mungkin bisa buka Play Store ya.
kemudian tekan Unaki e-library. E-library. Nah, ini QR code untuk tutorial teman-teman. Ya, QR code untuk tutorial. Yang sebelah kanan ini Android version, yang sebelah kiri website. Ya. Nah, nanti ketika teman-teman akan ketika login ke aplikasi, pastikan teman-teman menggunakan email student. Sudah tahu email studentnya? Belum dikasih tahu ya? Oh belum? Oke. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan namanya email student. Biasanya formatnya link, ya link kalian berapa, at student.unaki.ac.id ya, ya. Nah, silakan teman-teman nanti loginnya ya, menggunakan email student. Oke, Mas bisa tolong diputerin tutorialnya yang Android version. Nah, kalau kalian misalkan agak sedikit bertanya ya, Pak, kenapa sih kok kita harus login ke Unaki e-library menggunakan email kampus atau email student? Karena nanti ketika kalian akan meminjam buku, kalian harus menjadi anggota e-pustaka. Nah, untuk menjadi anggota e-pustaka, teman-teman harus membutuhkan approval dari saya, dari admin. Ya. Nah, approval itu akan saya berikan ketika teman-teman menggunakan email student atau email yang domainnya Unaki. Kenapa kok begitu, Bang? Ya, untuk memudahkan saya untuk memfilter. Karena kalau tidak, nanti pengguna luar itu pada masuk semua, pada login semua, ya, kemudian bisa minjem. Nanti resikonya mahasiswa kita tidak kebagian buku, tapi orang luar meminjam dapat bukunya. Karena kan modelnya seperti itu. Oke, kita coba saksikan sekalian ya untuk tutorial yang berikutnya. Oke, silakan dimulai. Dengan cara penggunaan aplikasi informasi dan teman-teman bisa lakukan adalah buka aplikasi Play Store. Lalu pada urusan sudah mencari aplikasi dengan nama Unaki e-library. Teman-teman bisa klik, lalu install dan menunggu prosesnya hingga selesai. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan tentunya adalah proses login. Di sini Anda bisa tinggal klik masuk sekarang dan diimbau untuk menggunakan akun email student. Jika tidak, maka pustakawan tidak akan memberikan akses kepada Anda. Bisa klik masuk sekarang, lalu memilih akun email student yang Anda miliki. Baiklah, setelah Anda melakukan proses login tersebut, Anda langsung diharapkan masuk ke halaman utama dari aplikasi Unaki e-library. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda meminjam buku dan membaca buku. Anda bisa langsung klik menu buku, memilih buku yang ingin dibaca, lalu klik pinjam. Berhubung Anda terdaftar sebagai anggota, maka bisa langsung ajukan ke anggota Anda ke perpustakaan. Anda yang perlu menunggu konfirmasi perpustakaan. Jika sudah mendapatkan notifikasi, maka
Anda bisa langsung klik tombol pinjam, lalu klik tombol biru dan menunggu prosesnya yang selesai, lalu teman-teman akan bisa untuk membaca buku yang teman-teman inginkan. Oke, nah itu tutorial sederhananya ya. Teman-teman cukup login dengan akun email student teman-teman ya. Kemudian nanti ketika Anda ingin meminjam buku, Anda harus mengajukan keanggotaan e-pustaka. Nah, keanggotaan itu yang nanti akan masuk ke dashboard admin, dashboardnya saya ya. Nanti di situ saya akan melakukan approval atau pengaktifan anggota e-pustaka dari teman-teman. Saya mengaktifkannya, filternya menggunakan email student saja. Pokoknya email yang domainnya Unagi. Kalau menggunakan email Gmail pribadi, saya tidak akan approve. Ya. Kenapa? Karena sumber dayanya kita arahkan semuanya maksimal ke mahasiswa, supaya nanti pihak luar tidak bisa istilahnya sembarangan untuk meminjam, kecuali sudah ada perjanjian dengan kita. Ya, oke, mungkin dari saya sementara itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Mungkin memang tiga, sebenarnya ya. Silakan ya. KTP, STI. Bahasa Ada yang dulu ya, apa? atau saya menunjuk nih, tapi itu Jawa mau mengajukan diri sendiri nih. Silakan ya, mas dalam semua. Karena yang mahasiswa saya tanyain nggak bisa ingat kasih ilmu. Silakan yang mau tanya yuk. Aduh Pak, gimana nih Pak? Itu aja Pak. Silakan Pak. Silakan dari Ya, jadi dia ulas saja ya dari FTI dulu aja ya. Bapak mau yang milih atau saya yang milih? Saya ingin mengikuti saja. Oke, baik. Mungkin sudah terlalu jelas ya penjelasan saya mungkin. Ini siapa yang? Panggil aja sama Mas Yowan. Silakan Mas. Ayo Mas. Oh ya Mas. Selamat pagi dan siang Pak. Perkenalkan nama Selamat pagi. saya Waji. Tas teknik informatika, informatika. Saya ingin bertanya tentang layanan sirkulasi, apakah zaman itu hanya di sekitar kampus atau dapat bangunan? Oke, langsung saya jawab ya. Nah, untuk peminjaman buku bisa dibawa pulang dengan catatan yang pengecualian ya, kayak skripsi dan kawan-kawan itu hanya boleh dibaca di dalam perpustakaan. Nah, kalau buku-buku yang umum ya, yang bisa dipinjam itu bisa kalian bawa pulang karena kalian akan bawa keluar perpustakaan. Tapi jangan lupa 5 hari kalian harus kembalikan, kalau enggak akan denda. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah paham? Ya, terima kasih. FEB, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Oke, silakan. Berdiri aja enggak apa-apa. Selamat pagi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Latifatul Munawaroh dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya Pak, apakah layanan cek plagiasi itu berbayar atau tidak? Oke, terima kasih. Sudah? Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, langsung saya jawab. Untuk layanan cek plagiasi gratis. Jadi seluruh layanan di perpustakaan Unagi, ya, selama bukan denda ya, bukan sanksi ya, itu gratis. Cek plagiasi, pinjem buku, semuanya gratis. Ya. Jadi teman-teman cek plagiasi, minta surat bebas perpus pun itu gratis. Ya. Misalkan minta surat bebas perpus tujuannya untuk cuti tadi misalkan, atau untuk
daftar apa ya, wisuda kalau nggak salah ya, daftar wisuda. Nah, kalian sudah selesai skripsi, minta surat bebas lulus, semuanya gratis. Ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan yang lainnya. Saya ingin jelasin yang masa pinjamnya Unaki Library, tapi biar nanti ditanyakan oleh peserta aja. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya, Bu? Oke, Silakan. Ya, selamat pagi. Saya ingin perkenalkan nama saya Surya. Saya ingin bertanya, kalau untuk sirkulasi pengambilan maupun pengembalian boleh numpang nama? Oke, terima kasih. Jangan begitu. Jangan numpang nama. Ya, kenapa? Nanti kalau misalkan bukunya itu hilang, yang bertanggung jawab adalah yang meminjam. Ya, misalkan gini, saya pinjam ya, atas nama Bu Ayu, terus saya nakal nih, tak hilangin gitu, atau tak guna, maksudnya tidak kembali. Nanti yang kena Bu Ayu, yang harus mengganti Bu Ayu. Dan menggantinya itu repot teman-teman karena harus sama. Ya. Pak, kalau misalnya nggak bisa sama gimana? Harus versi berikutnya. Misalkan buku itu terbitan tahun 2012 misalkan, buku lama. Nyari nggak ada, cari versi terbarunya, cetakan terbarunya. Nggak ada, cari yang serupa, yang mirip. Sesuai seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, udah paham ya? Terus kan dari si Kogi. Oke, Ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Reza dari Fakultas Psikologi. Saya izin bertanya, kalau tadi ada penjelasan kalau di perpustakaan itu ada perubahan kalau ada sarana rekreasi. Nah, jadi tadi bisa mendengarkan musik, bisa menonton film. Sedangkan kalau perpustakaan sendiri, stigma orang-orang itu lebih ke yang tenang, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus ada perubahan itu? Sedangkan ada sisi negatifnya, yaitu bisa mengganggu orang lain yang mungkin sedang fokus belajar seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Nah, kenapa kok ada sarana rekreasi, teman-teman? Ya, karena perpustakaan itu, kalau kita model-model lama ya, model-model zaman bapak kita dulu itu, bapak saya itu kalau harus tenang, harus apa, ya memang perpustakaan harus menjaga ketenangan. Nah, yang saya maksud ada sarana rekreasi, mungkin akan menonton film bareng dan seterusnya. Jadi gini, menonton film itu bukan berarti menonton film yang kayak film teman-teman itu ya, apa drama Korea atau apa itu ya, nggak boleh ya. Tapi nanti misalkan ada film-film yang modelnya film dokumenter, ya, film dokumenter, film-film yang penuh istilahnya ada sisi keilmuannya, ada sisi akademisnya. Ya. Itu yang akan coba kita fasilitasi. Jadi nanti modelnya nanti kita akan mengadakan, nah ini masih dalam pengembangan ya. Kita akan mengadakan nonton bareng. Ya, nanti judul filmnya apa dan seterusnya. Kemudian proseduralnya bagaimana ini masih disusun, masih kami susun. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan sarana rekreasi bagi teman-teman. Nanti rencananya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat kampus-kampus di luar itu perpustakaannya kan sudah kayak kafe ya. Jadi kita tidak pakai meja besar gitu ya. Kalau meja besar itu kan kayak di bar minggu gitu ya. Enggak ya. Mejanya kecil-kecil. Ya. Kayak kafe. Itu tempat kita untuk bersosialisasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nah, kemudian nanti ada sharing dan segala macam, itu bisa dilakukan di perpustakaan. Begitu. Oke, terima kasih. Sudah, Bapak ada lagi yang mau tanya?
mungkin saya lakukan saja ya Pak ya. Kalau Ya. tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Stefanus ya terkait batas peminjaman, kalau terlambat itu dendanya apa, kalau misalnya bukunya hilang itu harus mengganti sampai seketemunya atau seri barunya. Nah sekarang kalau misalnya pinjam ke ibu Pak, bagaimana ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Bu. Pinjamnya lewat e-book, teman-teman tidak usah mengembalikan, nanti otomatis balik sendiri. Ya. Kalau misalkan teman-teman meminjam e-book, itu batasnya 5 hari, maksimal 2 judul per mahasiswa atau per pengguna ya. Jadi modelnya pengguna, per pengguna. Selama 5 hari itu nanti bisa balik dengan sendirinya tanpa teman-teman mengembalikan. Jadi kalau kalian meminjam menggunakan Unagi e-library atau minjam e-booknya, itu tidak ada kata terlambat. Terlambat mengembalikan tidak ada. By system itu akan kembali dengan sendirinya. Pak, bisa nggak admin mengembalikan secara paksa? Misalkan ada kasus tertentu, misalkan ada kasus tertentu, bisa nggak? Bisa. Saya bisa mengambil secara paksa. Jadi kita tarik bukunya. Ketika terjadi sesuatu, artinya terjadi hal-hal yang khusus lah, itu bisa. Tapi kalau normal-normal saja, itu akan kembali secara otomatis setelah masa pinjamnya berakhir. Tidak ada denda, tidak mungkin terlambat mengembalikan. Begitu. Terima kasih.